Kalau misalnya ada salah satu teman yang kelakuannya kayak begitu Pak, itu kan sama saja juga merendahkan martabat. Bukan dia aja, organisasi kan juga merasa terganggu Pak gitu. Itu kalau bisa terbukti itu ada sanksinya tuh, ada jenis teguran tertulis, kemudian dicabut kartu anggotanya. Kartu anggota. Nah, misalnya apa dalam tempo ya bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan juga bisa untuk selamanya gitu. Officium nobile kan satu profesi yang mulia. Iya. Itu jadi sehingga ya kita mesti jaga integritas, jaga sikap, cara bertutur, berkata, bersikap ya, itu mesti dijaga. Ada seorang pengacara ngomongin soal konteks hukum saya, tapi dia malah ngomong saya bukan soal masalah hukumnya, soal rambut saya, profesi saya. Damai itu namanya argumentum de adutio, argumen yang menyerang pribadi, nggak boleh itu. Ada undang-undang itu kan jadi menyerang pribadi, bisa kena pasal pidana. Pengacara kan salah satu penegak hukum. Yes. Berarti kan orang yang harus menegakkan sehingga hukum ini bisa berjalan dengan baik. Dengan hadirnya dia itu malah bikin kisruh, ya dipertanyakan ya. Ada beberapa orang yang menggunakan gelar yang berderet-deret. Oh. Sayang kalau gelar yang berderet itu tidak sesuai dengan tindakannya. Kalau misalnya penipu, Dan- supaya dia nggak nipu, dia baik gitu. Karena itu dia akan jadi bagian dari kejahatan pasal 55 di situ. Karena dianggap mengetahui dan membiarkan kejahatan itu terjadi. Dari lantai 45 Rumah Uya, 3, 2, 1, close the horden. Oke, di sebelah saya ada dua abang-abang kita. Dua-duanya adalah pengurus dari KAI. KAI itu adalah Kongres Advokat Indonesia. Salah satu asosiasi advokat di Indonesia ya. Iya, betul Pak. Termasuk dua yang terbesar ya. Iya. Peradi dan KAI ya. Iya. Nah, ini berarti kalau Bang Ardi ini adalah Ketua KAI DKI Jakarta, betul? Iya, benar Bang Uya. Oke, kalau Bang Luis, Ketua Bidang Bidang Sosial DPP Pusat KAI, DPP KAI ya? DPKI ya Bang. Oke. Ada berapa anggotanya KAI seluruhnya? Total anggota KAI ada di 33 provinsi seluruh Indonesia itu ada sekitar kurang lebih 40.000. 40.000? 40.000. Jadi kita itu ada di semua DPD, di semua, jadi 3 provinsi DPD, DPC ada di kabupaten kota seluruh Indonesia. Kita lengkap. Oke. Gitu. Kalau itu Bang Rasman Arif tuh KAI dong? Beliau di KAI. KAI, karena kan kemarin sempat lihat kongres di Bandung kan yang beli lukisan tuh kan ya? Rakernas. Rakernas ya, saya sempat lihat. Rakernas. Anggota KAI berarti ya? Anggota KAI, salah satu pengurus juga. Oke. Salah satu pengurus. Ya Bang, tapi kita nggak mau bahas dia, nggak bahas siapa, kita ngomong Masih ada episode berikutnya. secara hukum ya. Iya. Kita mau bahas konteks apa ya, pengacara, kode etik pengacara. Iya. Nah, saya mau tanya kode etik advokat dalam undang-undang advokat dan juga ADRT dari KAI itu sendiri ya. Saya mau nanya nih Bang, pengacara itu harus memegang kode etik pasti? Betul. Kode etik profesi? Apa kode etik apa? Ya, jadi oleh Undang-Undang 18 2003 tentang advokat, seorang pengacara harus menjunjung tinggi kode etik advokat itu. Jadi dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai hamba hukum, baik profesional maupun prodeo, harus patuh terhadap kaidah-kaidah yang diatur dalam norma-norma dan aturan-aturan di dalam kode etik. Kode etik yang diatur dalam Pasal Undang-Undang Advokat. Undang-Undang Advokat. Dan Oke. juga turunannya itu di dalam anggaran dasar organisasi advokat. Oke. Nah, mau tanya, kita ngomong kode etik ya. Ya. Kalau pengacara, misalnya pengacara yang memegang kasus klien tertentu, klien si A gitu. Oke. Terus klien dia udah putus kuasa sama klien A, dia boleh nggak pindah membela lawan hukumnya si A itu? Si mantan kliennya dia keluar terus dia berkhianat, misalnya contoh berkhianat ya, pindah ngebela lawan hukumnya itu boleh nggak? Nggak boleh, ada konflik of interest. Ya, benar itu. Jadi dalam kode etik advokat pun itu juga dilarang. Oh, ada? Gimana? Bahkan kalau ada pasalnya ya, agak detail saya lihat, tapi yang jelasnya kalau kliennya atau yang masyarakat yang merasa dirugikan oleh tindakan advokat itu bisa saja melapor ke organisasi advokat tempat dia bernaung. Oh, di mana KAI atau Pradi atau di mana gitu ya? Apapun ya. Kalau di KAI itu kan
ada namanya Dewan Kehormatan. Iya. Dan biasa pada tingkat pertama itu di Dewan Kehormatan Daerah Provinsi tempat dia bernaung itu. Apa tuh di DPC? DKI. Apa? DPD ya. DPD daerah ya. Dewan Pimpinan Daerah. Iya. Misalnya kalau yang bersangkutan terdaftar di DKI, maka yang mempunyai kewenangan untuk memanggil yang bersangkutan adalah Dewan Kehormatan DKI, kalau misalnya di DKI. Ya. Lapornya bisa di mana aja? Dia melapor bisa di DPP, bisa yang masyarakat masa dirugikan ya. Iya. Tapi tentunya akan oleh Dewan Kehormatan Pusat akan diberikan dilimpahkan kepada DPD di mana dia berasal. Tempat dia berasal itu. Oke, Ya. ngerti itu. Nah, pasti dari KAI setiap laporan itu akan ditindaklanjuti kan? Pasti akan ditelaah dulu, dipanggil pas seperti apa? Oh pasti itu kita akan telaah, Kemudian sebenarnya ada pendaftaran, pendaftaran kode etik, ada biaya pendaftarannya gitu ya kan, karena kita kan proses sidang itu, Iya. pakai toga juga kayak di pengadilan Oh, itu jadi kan. kalau ada anggota yang melanggar kode etik itu akan disidang juga? Di sidang kayak benar-benar kayak di pengadilan itu. Oh ya? Iya, jadi nanti hasil persidangannya akan disampaikan kepada publik. Oh, terbuka? Karena kita ingin menjaga integritas organisasi. Pastilah, ya. Gitu. Karena kita organisasi advokat ini harus memberikan manfaat kepada masyarakat itu. Jangan sampai para advokat itu merugikan kepentingan masyarakat, apalagi masyarakat yang kaum lemah, tidak mengerti hukum. Harusnya kita memberi edukasi kepada masyarakat itu. Jangan sampai masyarakat itu dengan kehadiran kita malah makin dipersulit hidupnya. Oke. Jadi itu melanggar kode etik tadi kalau misalnya dia pindah ke lawan kliennya gitu ya. Itu kode etiknya ada di Undang-Undang Advokat apa di Anggaran Dasar KAI? Baik ada di Undang-Undang Advokat dan derivatif turunannya ada di Anggaran Dasar KAI. Dua-duanya? Iya, karena KAI adalah organisasi yang sah, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, di Mahkamah Agung. Tentunya dalam menjalankan organisasi dan menjalankan fungsi-fungsi keorganisasian kita harus juga mendukung program pemerintah ya. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Misalnya, ini contoh kita bila bicara contoh kasus ya, yang umum ya, terjadi di Indonesia gitu. Misalnya ada pengacara yang membocorkan kerahasiaan kliennya. Itu melanggar kode etik nggak? Apa boleh? Apa boleh? Nggak boleh. Misalnya saya amit-amit berkasus sama orang, saya punya pengacara. Terus pengacara itu, kan pasti saya dengan pengacara itu kan ngomong dong, kalau saya begini, saya begini gitu. Terus habis itu dia beberkan ke umum gitu, boleh nggak? Nah, secara kode etik, secara etika juga kan nggak boleh, karena kan ada yang namanya kerahasiaan antara pengacara dan klien ya kan itu. Nah itu ya itu menjadi hal yang memang harus di-keep seperti itu. Itu ada di Undang-Undang Advokat apa dia? Ada. Jadi ada di Undang-Undang Advokat, ada di kode etik. Kode etik. Ada di Anggaran Dasar juga. Kecuali oleh hukum ya dalam penyidikan. Iya, di pengadilan. Pengadilan ya Iya. kan, atau di pihak kepolisian. Tapi kalau terbuka Di secara infotainment. infotainment itu Nggak boleh. nggak boleh terjadi karena itu tadi bahwa advokat itu kan harus memberikan perlindungan hukum terhadap kliennya. Sejajarnya kliennya itu harus dilindungi hak hukumnya gitu loh. Iya. Jadi membedakan dengan kejahatannya dan hak hukumnya gitu. Karena itu sendiri juga ada dalam undang-undang rahasia perusahaan, sama juga seperti itu, artinya sejak dia menjadi klien maupun dia tidak lagi menjadi klien harus tetap menjaga kerahasiaan dari kliennya. Gitu. Walaupun dia putus kuasa, udah selesai, tetap dia di luar nggak boleh ngomong. Nggak boleh. Jadi ya mirip-mirip inilah Bang Uya, kayak satu orang dia menjadi satu ahli di bidang tertentu di perusahaan A misalnya. Itu kan ada undang-undang kerahasiaan tentang perusahaan gitu kan, itu mirip-mirip seperti itu. Jadi misalnya nggak usah di ahli, jadi konsultan lah di perusahaan A, misalnya di perusahaan brand A misalnya. Terus kompetitornya brand B misalnya. Itu kan bahkan dia pindah ke situ aja kan tidak boleh juga. Itu diatur semua dengan tata cara sistematika, diatur persaingan semua. Usaha juga nggak ada. boleh. Walaupun juga tidak ada dalam kontrak, tapi itu tetap Etika dan secara hierarki peraturan kan undang-undang itu kan di atas kontrak. Betul. Jadi dia harus taat terhadap undang-undang advokat itu kan sebagai rujukannya gitu. Walaupun mungkin menurut dalam seseorang di dalam kontrak tidak disebutkan. Oke. Nah, bagaimana kalau ada pengacara atau lawyer yang melanggar kode etik Undang-Undang Advokat ataupun ADART asosiasi, itu bisa terjadi apa? Kalau misalnya diputuskan ternyata dia bersalah gitu. Oh iya, jadi silakan masyarakat merasa dirugikan
melapor ke Dewan Kehormatan organisasi, itu kalau bisa terbukti itu ada sanksinya tuh, ada jenis teguran tertulis ya. Terus teguran tertulis kemudian dicabut kartu anggotanya. Kartu Nah, anggota. misalnya dalam tempo ya bisa 3 bulan, 6 bulan, bahkan juga bisa untuk selamanya gitu, Dan dia tergantung nggak dari bisa kesalahan beracara. beratnya. Dan itu organisasi kan tidak mengakui. Iya. Karena kalau misalnya dia punya kartu organisasi, di persidangan pengadilan negeri dimanapun juga, hakim itu pasti selalu menanyakan selain bukti acara sumpah yang dikeluarkan oleh pengadilan tinggi, juga ditanyakan kartu organisasinya. Atau advokat. Biasanya kalau nggak ada kartu organisasi, nggak boleh bersidang dia. Begitu. Nggak boleh ya? Nggak boleh sama Tapi dia bisa pengadilan. pindah ke organisasi lain dong? Nah, saya pikir kan pindah kan juga nggak Kode mudah. etik ya, Itu kan lagi. organisasi yang mau menampung dengan orang yang bermasalah itu, Nah, itu justru akan merusak nama Integritas organisasi itu, asosiasi integritasnya akan- kasihan iya, ya, iya, betul. gitu, begitu. Jadi saya pikir organisasi itu juga, saya yakin lah kalau organisasi itu benar, nggak mungkin terima orang pesakitan. Gitu. dan saya yakin KAI organisasi yang punya Oh, integritas iya. tinggi kan. Iya, kita seluruh Indonesia Kita ada banyak 40.000. kita memberikan putusan-putusan yang memberikan panis kepada anggota ya, baik teguran tertulis maupun juga dicabut keanggotaannya. Oke. Ya. Pernah ada kejadian apa yang sampai dicabut keanggotaannya? Oh itu pernah dalam menjalankan menjalankan profesinya, yaitu berbuat merugikan klien dengan misalnya, ya itu tadi beberapa, tapi kan kamu sebut di sini ada Ya, filenya contoh kasusnya aja ya? Contoh kasusnya ya itu klien ketika melaksanakan kewajibannya malah hak klien itu dilanggar ya kan, tidak sudah berkontrak tetapi tidak menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan isi kontraknya itu. Oke. Kita memberikan Ditelantarkan. Oh, jadi dia menelantarkan klien atau Iya, tidak menjalankan tugas? ya. Itu sudah Klien itu menyalahi. udah menyalahi aturan Itu tuh. Bang Itu Uya tugas. bayar saya sebagai advokat. Iya. Udah bayar, bye. Misalnya, di mana Bang? Sibuk. Misalnya ada kata gini nih, ada si A bermasalah, terus dia pakai advokat B. B. B meminta uang misalnya 1 miliar gitu untuk kontraknya. Iya. Tapi dia belum lama langsung mengundurkan diri. Bukan si kliennya yang mencabut kuasanya. Itu dia uang yang dia udah ambil harus dibalikin nggak? Ya harusnya begitu, karena kan yang mundur dia. Ya, jadi Iya. Dilihat dulu kenapa dia mundur juga segala Dalam- macam. Iya. Gitu. persidangan Dewan Kehormatan itu sebenarnya juga dibuka ruang Iya. untuk mediasi. Oh, sama kayak peradilan iya. kita ya. Peradilan kita Pasti dibuka sama. ruang itu untuk kalau bisa ada perdamaian kan, sesungguhnya Lebih kan baik. kita sebaiknya ada adagium mengatakan kan 1000 kawan itu kan kurang tapi satu musuh itu Musuh. kan banyak kan gitu. Betul. Ya. Apalagi musuh banyak Pak ya. Gitu, ya, apalagi musuhnya banyak Pak. Waduh, Gitu, Jadi, udah. kita sebaiknya kan kawan yang berprofesi sebagai advokat damai-damai aja lah. Jangan cari musuh lah Apalagi ya. dengan klien, masa kita sama klien kita ribut, kita musuhin klien kan juga. Yang ngasih Sampai rezeki. juga buat infotainment udah kayak orang makan obat aja saya 3 kali ini. Bisa ada lawyer-lawyer yang Ya, ada saya berapa dengar kasus ada lah ya. beberapa kasus yang hampir setiap hari. Saya jadi bingung itu dia kerjanya gimana, dia kan beracara. Apalagi tiap hari. kalau sampai bukan bermasalah sama satu klien ya. Oh, iya. Bermasalah sama Iya, banyak iya. klien itu perlu dipertanyakan berarti ya. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Ya masalah kliennya atau dia kan gitu. Nah, Jadi disesalkan lah kalau Sangat ada. disesalkan, ya. Disayangkan. oke. Sebetulnya gini, Pak. Kan saya lihat juga sering ada pengacara yang sering berkoar-koar di infotainment, ada yang pengacara yang diem-diem aja di belakang gitu, di belakang layar gitu. Itu yang bagus. Nah, sebetulnya gimana sih itu Jadi sebenarnya kan nggak apa-apa, dia terpenting kan dia bicara pada konteksnya. nah, konteks hukum ya. Begitu. Kalau misal pengacara dia udah kelakuannya udah kayak pemain film, dia mendingan kan ganti profesi aja Pak, jadi pelawak, Oh, iya. pemain sinetron kan gitu. Penulis skenario Iya, terbaik karena gitu ya. dia begitu kan sama aja juga kan tadi udah disebutkan misalnya KAI anggota 40.000. Kalau misal ada salah satu teman yang kelakuannya kayak begitu Pak, itu kan sama saja juga merendahkan martabat, bukan dia aja, organisasi kan juga merasa terganggu Pak gitu. Ada nggak akhir-akhir Harusnya kan- kasus, Pak? Harusnya kan orang-orang seperti itu kan dia sadar bahwa dia menjadi advokat tuh karena siapa, karena organisasi yang mana. Kemudian sampai di titik hari ini kan Iya. harus lebih mawas diri lah, Iya. gitu loh, karena Iya. dia tidak berdiri sendiri kan gitu. Ada nggak Pak akhir-akhir ini beberapa anggota yang resah
atas tindakan lawyer-lawyer tertentu, beberapa lawyer lain gitu, ada nggak? Ya memang saya tidak mau menyebutkan orangnya, tapi kebetulan saya juga sekretaris Dewan Kehormatan ya. Oh, sekretaris Dewan Kehormatan. Wakil sekretaris Dewan Kehormatan. Iya. Dalam minggu ini kita ada WhatsApp group ya, kita sering diskusi tentang beberapa kasus yang masuk di Dewan Kehormatan. Laporan masyarakat? Dan Senin depan ini kami akan menyidangkan beberapa kasus terkait pelaporan anggota. Beberapa kasus. Beberapa Ya. kasus ya. Oke. Nah, Pak, saya mau tanya lagi nih. Seorang pengacara itu bisa dikatakan jadi pengacara itu kapan? Apakah lulus sarjana hukum bisa langsung jadi pengacara apa enggak? Ya, apa ada sekolahnya, pelatihannya bagaimana? Jadi ketika Iya. dia lulus itu dia harus sekali lagi itu Undang-Undang 18 2003 ya, bukan kata saya atau kata beliau, bahwa Iya. dia dalam 2 tahun itu namanya proses magang. Jadi Oh. tidak bisa dia disebut jadi advokat. Itu kata undang-undang. Jadi Oh, ada undang-undangnya nih ya? selama 2 tahun itu dia harus proses magang di dalam di satu kantor hukum yang sudah 10 tahun beracara. Gitu. Dan itu belum bisa dikatakan pengacara? Belum dikata pengacara. Belum bisa bilang saya pengacara gitu? Dia masih dibilang paralegal, asisten lawyer. Staff mungkin? Ya, jadi Staff itu hukum. paralegal, Iya. asisten lawyer. Karena itu undang-undang advokat yang ngomong. menyatakan gitu. Iya. Kalau seandainya mau dirubah, direvisi lah undang-undang itu. Itu ada di undang-undang advokat Di ya? undang-undang Ada. advokat itu. Jadi misalnya saya nih, Iya. saya lulus sarjana hukum misalnya 2014 misalnya gitu Iya. ya. Saya 2015 nggak mungkin jadi pengacara dong? Ya, Nah. belum bisa. Jadi dia harus 2016 misalnya. Misalnya saya Januari. April 2014, Berarti April 2016 itulah. baru Itu pun kalau udah dilantik kan udah disumpah oleh Pengadilan tinggi? Pengadilan tinggi. Dilantik Tapi memang dilantik Oh, iya. memang organisasi kan kita juga melantik ya. Melantik. Iya. Melantik. Kita mengakui dia sebagai bagian dari organisasi Iya. Iya. KAI ya. Tetapi untuk secara umum keluar itu dia butuh legitimasi itu. Oke. BAS, bukti acara sumpah. Iya. Namanya BAS. bukti acara sumpah Bukti itu. acara sumpah. Itu yang di pengadilan tinggi Tapi ya? sebelum 2 tahun itu dia boleh dia bisa menjadi assistant lawyer, dia bisa menggunakan kartu KAI itu misalnya ada perkara insidentil, tapi didampingi oleh advokat yang udah punya BAS gitu. BAS, iya. Jadi Tapi tidak bisa berdiri sendiri, Tapi dia tidak bisa dikatakan pengacara pada nggak saat bisa dikata pengacara. Jadi dikatakan pengacara setelah dia Ya. disumpah atau dilantik oleh pengadilan tinggi. Ya. Iya. Oh, Tentunya itu berdasarkan rekomendasi dari organisasi. Organisasi. Oke, jadi organisasi berhak untuk melantik walaupun dia belum disumpah ya? Ya, Berhak. jadi prosesnya ketika itu setelah itu kan dia ujian Iya. advokat. Kalau udah dinyatakan lulus, dia lakukan diklat. Oke. Diklat itu biasanya 2 bulan ya. Oke. Ada 18-20 Iya. materi ya, hukum acara, perdata, pidana, ya kan, semua ada di situ. Iya. Oleh dosen-dosen. Jadi kerjasama dengan kampus Iya. universitas. Setelah dia diklat, kemudian organisasi melantik dia. Oke. Melantik, dia dapat SK, dia dapat KTA juga dari organisasi. Iya. Nah, gitu. Kemudian itu dengan dasar itu kita mengusulkan pengadilan tinggi. Tapi tentunya pengadilan tinggi pun juga kan akan merespon dengan mengakomodir Iya. bagi para calon advokat yang sudah 2 tahun magang, baik di organisasi ataupun di kantor hukum. Oke, jadi kalau dia 2 tahun belum magang, walaupun dia udah 2 tahun nggak bisa disumpah. gitu? Iya, dia nggak bisa disumpah. Oke, jadi intinya Kalau dia mau disumpah, dia rubah dulu, dia revisi dulu Undang-undang advokat. advokatnya 18 2003. Jadi intinya sebelum dia disumpah atau dilantik oleh pengadilan tinggi manapun, Iya. daerah manapun, Iya. dia belum bisa mengaku atau mengklaim dirinya pengacara. Ya sebelum diangkat jadi advokat juga belum. Sebaiknya Iya. dia ya itu jalan keluarnya untuk perlindungan Paralegal. dia untuk namanya semua kan Iya, kita iya. tidak boleh membatasi orang Iya. untuk Magang. mencari magang Iya. untuk menghidupi dirinya kan. Iya. Tapi jalan keluarnya adalah dia menggandeng kantor pengacara ya. Iya. Jadi di bawahnya jadi ada perlindungan Jadi dari advokat senior jadi situ yang staff jadi paling staff gitu. ya. Iya. Tapi dia Dia nggak bisa menjalankan fungsi-fungsi sebagai Iya. paralegal ya, paralegal. tapi dia nggak bisa bilang saya pengacara nih Iya. sebelum dilantik ya. Bisa. Oke. Nah, kalau sampai ada advokat nih Pak, yang bukan membela kliennya tapi dia malah mengancam kliennya bagaimana? Ya kalau mengancam kan Pemerasan kan? itu kan mengancam itu dalam konteks mengancam fisika apa dengan Iya. kata-kata. Tentunya sebagai seorang advokat kan kita kan harus memahami bahwa apapun kita lakukan harusnya dasarnya kan peraturan perundang-undangan dan Iya. hukumnya kan nggak boleh keluar dari itu. Iya. Kalau seperti itu kan ya udah nggak lebih baiknya kita dari para apa ya preman lah kan gitu. Iya, iya. Jadi kalau udah jadi advokat harusnya tindakannya
harus bersesuaian dengan apa namanya dengan statusnya sebagai advokat. Nah, jadi saya bilang kalau bisa mau jadi advokat ya harus memilih kan jadi advokat ya kan, jangan bertindak sebagai apa namanya pelawak, apa ya orang ya Pelawak. ya kita tahu lah pelawak-pelawak yang Badut-badut yang lagi deh. itu kan Iya. juga nggak bagus. Oke. Nah, Jadi iya. kewibawaan advokat itu kan jadi merendahkan martabat advokat. kewibawaan ya berarti. Iya. Oke. Advokat kan Jadi advokat bagaimana kita mau Iya. melindungi klien tapi kita sendiri nggak punya kewibawaan ya kan begitu. Oh iyalah harus harus ada wibawa ya. suatu pekerjaan yang officium nobile kan, Apa tuh, Bang? pekerjaan yang mulia Iya. itu officium nobile, jadi suatu Jadi- profesi yang mulia. Iya. Itu jadi sehingga ya kita mesti jaga integritas, jaga sikap, cara bertutur, berkata, bersikap ya itu mesti dijaga. Iya. Itu Nah, karena kan melekat. apa pendapat abang-abang yang ada di sini ya? Jika misalnya ada pengacara yang saat dia ditanya tentang masalah hukumnya, dia berbicara di luar konteks hukum. Ya, Misalnya ada seorang pengacara, saya nggak usah sebut namanya ya, yang ngomongin soal konteks hukum saya, tapi dia malah ngomong saya bukan soal masalah hukumnya, soal rambut saya, soal profesi saya, soal yang lain itu apa kira-kira? Pendapatnya, Nah, Bang? jadi damai itu namanya argumentum de adutio. Apa itu? Itu dia argumen yang menyerang pribadi, nggak boleh itu. Ada undang-undangnya? Ya nggak boleh ya, ada undang-undang itu kan Iya. jadi menyerang pribadi. Iya. Itu kan bisa kena pasal pidana kalau misalnya Bang Uya Kuya mau Keberatan. menuntut pidana, Iya, mau gugat iya. perdata. Karena dia nggak boleh subjektif, objektif tentang Harus, pasal ya, hukumnya betul. gitu. Jadi harus bisa memisahkan gitu Nah, antara iya. antara perbuatan dan pribadi, Iya. nggak boleh gitu. Nah, ini saya mau nanya nih, kita ini bicara umum ya. Kalau misalnya ada dua orang yang berkasus hukum nih, abang jadi pengacara salah satunya. Yang abang lakukan lebih baik kita langsung, ayo kita serang dia, apa kita damaikan dulu? Atau kita bisa bicarakan baik-baik atau gimana? Semua tetap prinsipnya mesti didamaikan dulu. Karena kan yang tadi, Iya. tadi disampaikan ya kalau bisa damai kenapa mesti berperkara sih itu. Iya. Kalau bisa non litigasi kenapa harus litigasi? Tapi ada juga kan orang-orang yang tipenya serang gitu. Ya itu yang mungkin agak sedikit keliru ya. Kita kan Iya, lihat iya. sekarang yang program pemerintah, Iya. baik misal juga kepolisian, kejaksaan kan kita kenal ada namanya restoratif justice ya. Restoratif. Iya. Bagaimana RJ, iya. hal-hal yang sifatnya sederhana atau ringan Diselesaikan. sebaik mungkin tuh didamaikan gitu. Di pengadilan pun juga masih dikenal itu kan. Kebetulan saya ini kan juga hakim mediator Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Oke. Banyak perkara-perkara yang kita damaikan di apa namanya perdamaian di meja mediator, di mediasi ya. Jadi saya pikir kalau seorang advokat yang memang harus punya semangat untuk membuat perdamaian buat antara para orang berperkara ya kan gitu, karena lebih baik apa namanya mendapatkan fee daripada perdamaian daripada kan kita fee di atas konflik kayak penderitaan orang kan Iya. itu jadi Setuju. Karena emang berarti kita harus memilih lawyer itu harus benar-benar bijaksana ya. iya. Bijaksana. Jangan sampai justru bukan kita makin kisruh, lebih baik yang membuat kita tuh apa ya, tenang gitu ya. Ya karena kan Bahkan bukan kita nyelesain, Iya. kadang bukan nyelesainkan perkara klien, malah kita sendiri berkonflik Bikin sama klien masalah itu baru. juga masalah. Oh, gitu ya, Iya, ya, kadang-kadang gitu. ya karena kan balik lagi prinsip hukum kan diciptakan untuk membuat ketertiban di masyarakat. Iya. Masyarakat bisa hidup baik-baik, tenang segala macam. Berarti orang yang pengacara kan salah satu penegak hukum. Yes. Berarti kan orang yang harus menegakkan sehingga hukum ini bisa berjalan dengan baik, tatanan hidup di masyarakat bisa berjalan dengan baik, kehidupan sosial baik-baik saja semua bisa happy kan begitu. Tapi kalau dengan hadirnya dia itu malah bikin kisruh, ya dipertanyakan ya kenapa Iya, bisa iya. begitu, sangat disayangkan. Tapi seneng ya mendengar abang-abang ini bicara tuh kayaknya tenang gitu jadi lawyer, jadi argumennya tuh menyenangkan gitu, Bang. Ya memang itu Iya. butuh jam terbang juga ya kan. Iya, Jadi berproses sebenarnya menjadi Iya, advokat iya, itu iya. kan. Itu tadi Jadi- makanya mesti ada magang Bang ya. Jadi mesti ada magang, Iya. terus ada prosesnya, jadi tidak instan itu. Oke. Kadang-kadang kan orang itu entah dari mana
tahu-taunya udah menjadi apa namanya famous, tapi Ya. kadar pengetahuan hukumnya juga minim gitu. Apalagi juga tiba-tiba kita melihat ada beberapa orang yang menggunakan gelar yang berderet-deret. Oh. Sayang kalau gelar yang berderet itu tidak Tidak sesuai sesuai. dengan tindakannya. Setuju sih. Bahkan itu kalau ada yang laporan bisa diperiksa itu, apakah itu didapat secara benar atau Tidak. tidak itu kan. Oh, itu nah, menarik bahaya nih, Pak. itu. Kalau KAI menerima anggotanya, itu ijazahnya harus diperiksa nggak? Periksa, semua diperiksa. Harus diperiksa itu karena kan ujung-ujungnya kan muaranya itu kan di pengadilan tinggi kan. Ya. Pengadilan tinggi kan juga akan cross check gitu. Gitu. Jadi pasti saya yakin bahwa Ya. 100% nggak mungkin terlewati verifikasi ya tentang Ya. syarat-syarat formal itu. Dan itu pasti dicek kan ya? Akan Pasti dicek ya. ada timnya sendiri. Di Kalau cross-check ada misalnya juga. laporan lagi masyarakat tentang status anggota pasti juga ya itu tadi dibentuk Dewan Kehormatan Daerah Iya. untuk memeriksanya. Oke, oke. Nah, ini ada undang-undang advokat juga nih. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Maksudnya apa? Iya, jadi Iya. antara advokat dan klien itu sebenarnya kan Iya. tergantung kesepakatan. Iya, 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 iya. Nah, itu kita lihat misalnya kalau biasanya ada kontrak. Iya, iya, Jadi iya. kontraknya pun juga kan Iya. harus ada tidak boleh di situ ada apa namanya unsur pemaksaan. Iya. Tidak boleh ada menyembunyikan sesuatu gitu. Jadi ada dalam pasal perdata yang melarang bahwa kontrak itu harus apa namanya tidak boleh ada dalam tekanan. Gitu. Kemudian kesepakatan, Kontrak tidak boleh dalam tekanan ya? tidak boleh dalam tekanan, gitu. Terus harus dalam sesuatu yang halal gitu, klausul yang halal gitu, kan begitu. Misalnya contoh kalau dia berjanji, misalnya berkontrak untuk melindungi kejahatannya, nah itu nggak boleh. Jadi kontrak Oke. itu harus sesuatu yang Tidak legal bertentangan- ya, tidak bertentangan dengan dengan undang-undang. Jadi pengacara bukan melindungi penjahat membuat itu jadi benar kan? Iya, iya. Iya kan? Iya. Kalau misalnya penipu, Justru dia harus meluruskan, dilindungi ya. supaya dia nggak nipu, dia baik gitu. Itu Karena itu dia akan jadi bagian dari kejahatan Bagian pasal dari 55 di situ, pasal 55. bisa ikut jeblos juga. Ya, lagi. KUH Iya, pidana ya. Iya. Iya. Langsung. Karena dianggap mengetahui dan membiarkan kejahatan itu terjadi. Oke, oke, oke. Nah, bagaimana pendapat Bapak soal ini? Pengacara yang merendahkan teman sejawatnya sama pengacara saling nyerang gitu. Ya, itu lagi itu Etika kalau profesi lagi. Ya. akan juga dilapor kode etik karena sebagai sesama advokat itu di situ kan ada namanya kalau kita tuh di situ namanya rekan sejawat harus yaitu harus saling menghormati. Misalnya salah satunya kalau misalnya klien kawan sedang menangani sesuatu perkara, Iya. kita tidak boleh Komentarin. mengambil atau mengomentari atau perkara apa namanya apa klien kawan kita rebut itu juga sebenarnya kan rebut juga nggak boleh? Rebut juga Nggak boleh. nggak boleh gitu. Nah, Kecuali nggak- mereka nggak- udah nggak- selesai ya, Iya. selesai apa kontrak yang kasus selesai, berat, kasus lain ya. kasus lain silakan ya. Misalnya nih Abang Luis Iya. menangani saya. Ya. Abang nggak boleh dong masuk, udah gue aja deh gitu. Nggak boleh. Ya ketika bisa abang datang ke saya mesti ngomong dulu sama beliau. Kalian gimana? Betul. Udah putus kontrak belum? hak-haknya gimana? Atau Udah selesai kolaborasi betul, gitu ya. ya. Ah, ya. Atau misalnya bisa juga kan kuasa bersama-sama, Kuasa tabah, bisa ya. ada semua. Tapi harus ada komunikasi antara advokat yang sebelumnya dan yang mau dilakukan Iya. kerjasama. Pak. Karena itu kan kebebasan berkontrak sebenarnya. Iya. Kalau ada anggota polisi yang berkasus, itu dia boleh nggak langsung menunjuk pengacara sipil? Semuanya kalau yang satu kepolisian, TNI dan lain-lain kan itu punya bidang hukum, Divisi hukum ya? divisi Iya. hukum. Dan yang setahu saya, kalau dikoreksi kalau salah, yang namanya divisi hukum itu kan ya tugasnya memberikan berurusan memberikan perlindungan hukum dan sebagainya anggotanya, terhadap anggotanya. Jadi Jadi emang harus lewat divisi hukum dari Divisi hukum itu. Polri atau Polda setempat yang ya? aktif ya. Ya, Polri aktif ya, Polda. Aktif, Polri atau Iya. TNI aktif. Iya, iya, iya. Itu. Oke, oke. Siap, Bang. Kalau jadi anggota KAI syaratnya gimana, Bang? Syaratnya kan setelah lulus, ya kan lulus dari Fakultas Hukum, dapat ijazah, silakan dia Magang. daftar, dia ujian dulu, Ujian dulu. ujian terus dia diklat, Ya. diklat 2 bulan, kemudian Magang. dia magang, sambil dia magang kita usulkan untuk sumpah organisasi Dapat kartu. untuk dapat kartu anggota
internal ya. Pelantikan. Sambil Tunggu pelantikan. nunggu Tidak, pelantikan 2 tahun, setelah ya. 2 tahun itu. Dulu 2 tahun dia magang di kantor-kantor advokat senior KAI ataupun organisasi advokat KAI kan juga Iya. punya LBH Iya, kan dia bisa iya. situ. Dan di LBH itu dia bisa beracara. Tapi nanti ada rekomendasi dari pimpinan. Tapi dia tidak bisa dikatakan Dia, pengacara. dia tidak bisa berdiri sendiri. Iya, Gitu. Dan bukan dianggap- pengacara namanya. Iya, dia memang dalam undang-undang bantuan hukum itu dikenal, Iya, Pak, iya. untuk pembelaan terhadap klien. Tapi mesti ada Iya. surat penunjukan dari pengadilan, Iya. hakim, majelis hakim. Oh, majelis hakim Ya. ada surat penunjukan? Kalau dia belum advokat, karena saya ini kan juga tumbuhnya dari Pusbakum. Posbakum Jakarta Barat, Oke. dari anggota biasa. Jadi saya ngalami betul bagaimana saya jadi anggota biasa sampai pengurus harian, sampai dengan jadi ketua harian, Iya. dari ngurus perkara-perkara di kelurahan. Jadi Oke. memang berproses itu, Pak. Mesti punya surat. Saya udah beracara, tapi itu dipenunjukkan dari pengadilan negeri setempat itu. Ada pengadilan diri, ada surat Ya, penunjukan. sudah penunjukan dari pengadilan gitu di lingkungan itu. Iya. Karena memang kebutuhan untuk bantuan hukum terhadap masyarakat miskin itu kan sangat banyak yang punya persoalan hukum, misalnya Iya, iya. nyuri ayam atau Iya, iya, narkoba iya, segala banyak macam. lah, iya. Jadi penunjukan biasa di kantor-kantor polisi juga biasanya ada kerjasama dengan LBH itu penunjukan advokat yang belum punya surat izin advokat ya, tapi boleh penunjukan misal dari pimpinan kepolisian atau di pengadilan Iya. untuk mendampingi, karena undang-undang dalam KUHP bahwa tersangka yang diancam ini khusus pidana ya, Iya. yang ancaman di atas 5 tahun wajib didampingi pengacara. Kadang-kadang kan kalau menggunakan advokat yang profesional kan mahal. Iya, iya. Jadi biasanya menggunakan Pro bono. pro bono yang itu. Iya, Jadi itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba baru lulus dia udah nanganin yang profesional, nah itu juga patut diduga ada hal yang maladministrasi gitu, Bosan. Oh iya, ya baru Harusnya lulus, belum kalau dilantik, belum dilantik, nanganin yang kalau di gede-gede bawah itu harusnya dia pelayanan dulu gitu kan, Iya. nanganin masyarakat susah yang hari ini kita tahu lah di daerah-daerah kan banyak. Banyak. Bahkan di Jakarta ini banyak yang Benar. karena kesalahan dikit, karena nggak tahu mengerti hukum, Hukum, dituntut yang setinggi-tingginya. Nah, mengabdi ke masyarakat Sama dulu gitu. lah. Jadi harus ada pengabdian dulu 2 tahun Iya, itu, iya. gitu sehingga juga bisa ada empatinya ketika ngurusin klien kan. Dan mereka tahu dari bawah dan nggak mengangkat kepala Tinggi setinggi-tingginya. ya. Jadi tidak semata-mata Iya. tuh menjadi advokat tuh hanya materi ujung-ujungnya kan duit aja. Iya, iya. Harusnya kan juga investasi sosial ya Ya, kan. Setuju, itu setuju. Itu. Betul. Dan itu menentukan watak pengacara itu ke depannya, Pak Iya, ya. iya, Iya. iya. Saat dia memulai semua dengan proses, Proses, ya. Itu dengan tadi. yang tiba-tiba kaget itu pasti akan beda Iya, ya. iya. Itu tadi yang Iya. disampaikan Bang Adi kan, Iya, jam terbang. betul. Jam terbang. Ya kalau sudah biasa terbang dengan pesawat biasa, naik ke pesawat yang lebih besar kan kita bawanya juga enak juga kan gitu. Oh iya benar, proses ya semua. Proses. Setuju. Ya, nyetir mobil jangan langsung ke jalan tol, tapi dari Iya. jalan-jalan kecil, jalan rusak Biasa dulu. biasa gitu. aja dulu, yang pakai kopling aja dulu Iya, kan. iya. Takutnya kalau sampai jalan tol, langsung ke tol, nanti ada apa-apa dia nggak tahu handling ya kan? Iya, terbang aja. Iya, iya. Luar biasa Pak. Nanti anak saya mudah-mudahan salah satu ada yang jadi lawyer Pak. Amin. Ya harus dong, amin. biar nanti kan ngebelain Langsung bapaknya dikaya ya. aja Iya, ini, iya, langsung iya, ketua iya. DP. Tapi kalau untuk jadi lawyer di Indonesia harus kuliahnya di Indonesia berarti ya? Iya, iya. Indonesia, ya. Kalau Nggak untuk bisa di Amerika berarti ya? nggak bisa. Kalau kuliah di Amerika itu namanya ada kartu asosiasinya. Itu ada ABA namanya Asosiasi American Bar Bar, Internasional ya. Iya. Iya. Ya itu. Jadi bisa beracara nggak di Indonesia? Enggak, kalau dia beracara ke Indonesia sebenarnya dia kerjasama aja dengan kantor, karena Oh, banyak oke. lawyer-lawyer asing yang punya kantor yang beracara di sini, tapi kan dia kerjasama dengan kantor hukum Kantor lokal. yang ada di lokal sini. Iya. Oke. Dia tetap menjadi konsultan, tetapi ketika sidang, jadi ketika dia sidang di pengadilan negeri itu, Yang turun anak yang buahnya. dikenal itu kan kartu basnya Indonesia. Indonesia gitu. Tapi dia menjadi konsultan hukum sih Silakan. diperkenankan. Oh, boleh ya? Ya boleh. Oke, siap. Kan banyak kantor hukum sini yang kerjasama dengan asing sini kan banyak. Iya. Di daerah Sudirman ini kan Betul, betul. itu. Siap Pak, terima kasih. Ini sangat berguna sekali informasinya ya. Iya, iya, iya. Ini buat kalian yang pengen jadi pengacara atau bingung mau kuliah apa, ya. Nih, pengacara tuh ternyata seperti ini. Iya. Dan intinya kalau menjadi pengacara jadilah pengacara yang memegang teguh pada etik. Siap. Etik, ya kalau bisa kita bantu orang, kita bantu orang. Oh iya lah. Masalah kalau bisa selesai cepat, kenapa mesti lambat? Iya. Kalau bisa nggak diselesaikan di luar di secara non litigasi ya jauh lebih baik daripada harus litigasi, karena ada namanya peradilan yang cepat dan berbiaya ringan kan Iya. begitu. Oh iya. Itu ada kita kenal juga Gitu. alternatif dispute resolution. Iya. Iya.
Ya, makanya arbitrase, arbiter aja. Jadi Iya, iya. dia antara para pihak aja menentukan apa namanya menentukan hakimnya sendiri. Jadi dan tertutup. Iya. Jadi tidak terbuka. Jadi itulah menjaga apa martabat Martabat. antara para pihak yang berperkara. privacy. Iya, Oke, oke, oke. gitu. Banyak jadi banyak. Jadi dengan di era reformasi ini cara menangani persoalannya kan juga tidak lagi seperti penyelesaian secara klasik seperti dulu sekarang. Iya. Terus sekarang udah ada misalnya mediator di pengadilan kan juga ada arbitrase gitu. Oke, siap Pak. Oke, terima kasih Bang Luis. Sama-sama. Bang Ardi, terima kasih Siap. banyak. Bang Buya Kuya. Saya tunggu kalian yang menonton ini, salah satu pastinya akan beberapa orang akan jadi pengacara nantinya ya. Siap. Amin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Mengapa kau tega melakukan itu? Kau lukai hati